Dan praktek-praktek politik yang seperti ini sebenarnya menunjukkan ketidakdewasaan belaka ya. Karena seharusnya beda pendapat, beda pilihan, beda capres tidak harus membuat orang menjadi ya katakanlah gelap hati, gelap pikir, sehingga kemudian menjadikan instrumen-instrumen yang seharusnya bekerja berdasarkan proporsi, fungsi dasar seperti keadilan dan seterusnya itu menjadi terganggu atau terkontaminasi oleh pretensi-pretensi politisi yang tidak begitu dewasa di dalam menyikapi itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengubah arah dukungannya kepada Anies Baswedan. Bahkan ketika ramai Menteri Syahrul Yassin Limpo jadi tersangka KPK, Surya Paloh bilang dibunuh pun tetap tidak akan pernah goyah mendukung Anies Baswedan. Kita ketahui sahabat kalian di berbagai laman berita, salah satunya di harianhaluan.com, bahwa Menteri Syahrul Yassin Limpo yang berasal dari Partai Nasdem akan menjadi tersangka KPK. Dan menyikapi hal tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Sahabat kalian, hal ini seperti disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa dia mengatakan dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, ungkap Denny Indrayana. Sahabat sekalian, ini satu hal yang cukup menarik ya. Sebenarnya kalau bicara pragmatisme, tentu saja Nasdem itu jauh lebih baik tetap berada di dalam koalisi pemerintahan. Karena selain sudah mendapatkan posisi 3 menteri, selanjutnya ya tinggal istilah kata panen ya, karena juga berbagai macam perencanaan dan seterusnya tentu sudah disiapkan. Apalagi kalau berbicara tentang peluang-peluang untuk sebatas menjadikan politik sebagai sarana mencari kekuasaan. Namun yang menjadi aneh adalah kenapa kemudian Nasdem secara lugas meninggalkan koalisi, bahkan menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Satu keputusan yang tentu saja ini tidak disukai oleh koalisi pemerintahan itu sendiri. Bahkan seorang politisi mengatakan bahwa kenapa tiba-tiba Nasdem menjadi seolah-olah sebagai partai yang membawa aspirasi umat Islam, misalnya seperti itu. Ada pernah politisi mengatakan demikian. Dan ini menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi umumnya partai politik berpikir atau bekerja, langkah-langkah Nasdem ini termasuk tidak biasa. Ya, kita lihat partai politik yang dulu oposisi itu malah berbondong-bondong ya, katakan masuk ke dalam kabinet. Sedangkan Nasdem berada di dalam kabinet tetapi kemudian mengambil satu keputusan politik yang tidak saja berbeda tetapi berseberangan dengan keinginan dari partai politik koalisi pemerintahan itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, fakta ini harus menjadi sebuah perhatian kita agar dapat kita lihat secara jernih apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa kemudian Surya Paloh ya habis-habisan atau mati-matian atau mengeluarkan segenap tenaganya untuk mencapreskan Anies Baswedan. Dan seperti kita tahu bahwa Anies Baswedan ini yang pertama mencapreskan adalah Nasdem, kemudian didukung oleh PKS dan juga Demokrat. Dalam kata yang lain, yang paling punya satu tekad kuat untuk menjadikan Anies sebagai capres adalah Nasdem itu sendiri. Jadi dalam konteks ya timbal balik kehidupan alam, karena Nasdem ini adalah yang paling kuat mencalonkan Anies Baswedan, maka kini Nasdem yang paling mendapatkan pukulan berat dari koalisi atau pemerintahan itu sendiri. Sebelum Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka,
oleh KPK. Dan sahabat sekalian, kalau kita lihat ya ungkapan dari Denny Indrayana lagi bahwa yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial S bintang L, tujuannya jelas mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan. Tulis Denny dikutip dari akun Twitter @DennyIndrayana Rabu 14 Juni 2023. Dan praktek-praktek politik yang seperti ini sebenarnya menunjukkan ketidakdewasaan belaka ya. Karena seharusnya beda pendapat, beda pilihan, beda capres tidak harus membuat orang menjadi ya katakanlah gelap hati, gelap pikir, sehingga kemudian menjadikan instrumen-instrumen yang seharusnya bekerja berdasarkan proporsi, fungsi dasar seperti keadilan dan seterusnya itu menjadi terganggu atau terkontaminasi oleh pretensi-pretensi politisi yang tidak begitu dewasa di dalam menyikapi itu semua. Tetapi inilah sebuah jalan hidup manusia memang seperti itu, bahwa kadangkala orang seringkali tidak mampu memperlebar sudut pandangnya sehingga ketika ada yang berbeda dianggap itu sebagai musuh. Padahal ya kita sebagai sama-sama bangsa Indonesia, kita kan semua punya niat yang sama untuk membangun negeri ini begitu. Tetapi kenapa hanya karena berbeda menjadi orang itu harus kita anggap musuh, harus dibuat menderita, menjadi susah, atau bahkan harus mendukung atau seragam dengan kita. Padahal kalau kita lihat di dalam banyak forum, Indonesia ini katanya Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya Bhinneka Tunggal Ika ini satu pemahaman yang menjadikan pikiran kita menghargai perbedaan dan terhadap segala jenis kompetisi, terutama di dalamnya adalah demokrasi, itu kita lebih mengutamakan gagasan. Nah, tetapi kenapa kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini sering diucapkan tetapi tidak menjadi satu penjiwaan yang termanifestasi ya di dalam cara berpolitik, cara menyikapi perbedaan dan seterusnya. Sahabat sekalian, ini merupakan satu hal yang tentu saja mengandung banyak pelajaran dan kita menyaksikan bahwa seorang Surya Paloh ya sebenarnya orang yang kalau kita lihat backgroundnya ini sebagai seorang pedagang tentu saja memiliki kapasitas atau kecerdasan secara mumpuni ya. Sebagai pebisnis, sebagai orang yang sukses di bidang usaha, tentu saja Surya Paloh adalah orang yang sudah makan asam garam kehidupan gitu ya. Dan itu sudah pasti dia perhitungkan segala sisinya. Karena itu kalau dia mengatakan abang ini jangankan di penjara dibunuh pun tidak gentar, itu menunjukkan bahwa Surya Paloh betul-betul telah memiliki satu pandangan hidup yang tegas dan jelas dan menjadikan politik ini sebagai sebuah sarana untuk kemudian bagaimana ikut memperbaiki bangsa dan negara. Dan kalau kita perhatikan ya, kenapa kemudian Surya Paloh tidak menarik menteri-menterinya misalnya ya kan di dalam kabinet ketika dia sudah memutuskan Anies Baswedan? Kan ini yang selalu dituntut oleh salah satu partai pemerintahan. Mengapa kemudian Nasdem tidak menarik kader-kadernya dari kementerian? Dua hal bisa kita jadikan sebagai asumsi. Pertama, ya memang itu sudah ditunjuk oleh presiden. Kalau memang mau, silahkan presiden mencopot. Kan begitu sebenarnya. Kalau mundur, ya kira-kira dalam konteks regulasi ataupun kesepakatan mungkin ya itu tidak lazim menteri mundur itu atau dimundurkan hanya karena kemauan partai misalnya. Secara hak prerogatif kan ada di presiden, tinggal presiden mereshuffle misalnya seperti itu. Yang kedua, ya Nasdem dalam konteks kenapa dia bisa ada di kabinet ya pasti juga karena jasa dari sisi politik yang telah juga memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin waktu itu. Sehingga kalau kemudian katakanlah ya bisa disebut sebagai mungkin ya dalam tanda kutip hak dan tanggung jawab, mungkin Nasdem melihat bahwa itu adalah bagian dari haknya. Dan kenapa tidak diambil? Ya Nasdem juga ingin mungkin mengedepankan sikap untuk tidak menjadikan bahwa perbedaan politik itu sebagai lawan, sehingga ketika dia memilih Anies Baswedan sebagai capres semuanya harus ditarik dan seterusnya. Nah itu menjadikan politik menjadi sangat emosional. Tapi apapun itu sahabat sekalian,
sikap untuk kemudian ya tadi ya menjadikan pihak yang berbeda sebagai objek untuk kemudian mendapatkan perlakuan secara tidak tepat, ya kurang dihargai dan seterusnya merupakan bentuk ketidakdewasaan di dalam politik. Dan dalam era seperti sekarang di mana keterbukaan itu bisa dimiliki, diakses oleh siapapun, ini tentu akan menjadi satu kerugian yang akan diderita oleh mereka yang memang kurang menjadikan kedewasaan sebagai jalan untuk melihat perbedaan di dalam politik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.